Hai, saya Franky Wijaya dari BNI Pioneer. Anda sedang mendengarkan podcast Beyond Business. BNI atau Business Network International adalah sebuah organisasi network internasional yang didirikan oleh Dr. Eisen Meissner pada tahun 1985. BNI memfasilitasi networking meeting di mana para business owner dari berbagai industri berkumpul dan saling bertukar referral bisnis serta membangun hubungan profesional yang bersifat jangka panjang. Dalam podcast ini, kita tidak hanya membedah bisnis dari member BNI sendiri, tapi juga kisah dan value di balik bisnis mereka. Mau tahu lebih banyak? This is Beyond Business Podcast. Banyak pengusaha muda yang sukses ya. Tapi ini pengusaha mudanya agak beda ya karena umurnya agak mirip. Tapi dia pengusaha muda bilangnya mulai dari awal juga tapi punya privilege. Makanya kita mau ngobrol karena pengusaha muda ini adalah business owner second generation ya. Yes. Dari sebuah bisnis yang sudah berkembang dan di tangan dia bukan lagi berkembang tapi melesat jauh. Mari kita ngobrol sama pemilik ya dari Makro Jaya Perkasa dan banyak brand di bawahnya juga ya. Andreas, siapa namanya lo? Andreas Gunawan. Andreas Gunawan, bro. Apa kabar? Oke, baik brother. Ini agak beda sama episode sebelumnya. Baru kali ini gue pakai baju yang agak-agak anak muda ya. Kita hari ini temanya preman motor. Karena kebanyakan podcast kemarin-kemarin itu sama biasanya umurnya lumayan jauh di atas nih. Kita menyusul. Jangan dong. Menyusulnya tapi mereka juga makin naik dong ya. Ya jadi kali ini ngobrol gue lu santai ya. Oke. Karena seumuran juga lah kita ngobrolin bisnis bareng kayak just chill aja, aman ya. Aman. So thank you udah datang ke Beyond Business Podcast ya. Sama-sama kita di BNI dan pas banget kita masuk BNI mirip. Ini tahun ketiga kita kan ya. Yes. Bulannya juga mirip. Lu masuk kalau nggak salah di bulan Maret. Iya, Maret. Gua April. Jadi cuma beda sebulan. Jadi literally kita di season yang sama di dalam BNI. Nanti kita mungkin cerita ke sana ya. Siap. But gue mau mulai dulu dari tadi pernyataan di awal gue. Lu tuh sebenarnya punya privilege bro. Ya lu second generation dan ngejalanin sebuah bisnis yang gue nggak tahu apakah pada zamannya sebelum lo masuk ya itu seberhasil apa, tapi sekarang gue lihat udah makin melejit gila-gilaan nih. So what's the story? Oke, bisa dibilang ya kalau dibilang privilege pasti adalah karena nggak semua orang lahir dari orang tua yang bisa dibilang sudah punya usaha gitu ya. Well, dari orang tua tuh sebenarnya mereka yang tanya gitu ya kan, do you want to melanjutkan bisnis ini gitu ya. Okay. Dan dari gua juga waktu itu sempat pas selesai kuliah gitu kan, so I see the business and aku rasa ini bukan bisnis yang buruk dan kita bisa coba gitu. Dan aku lihat perjuangan dia, struggling dia untuk bisa gedein bisnis ini. Sayang kalau bisnis ini langsung di... So ini dalam tanda kutip pekerjaan pertama lo nggak pernah kerja sama orang, nggak pernah kerja di kantor, langsung lanjutin bisnis. Yes, that's what's the hardest part ya. Jadi waktu itu sempat sih bilang ke orang tua gitu ya, kayaknya gue mau coba kerja dulu. Jadi kita bisa lihat dunia profesional seperti apa, and then maybe some system that we can copy paste to the company. But waktu itu ya mungkin namanya bisnis keluarga pada umumnya ya, especially bokap kan ngerjain retail gitu ya. Jadi dia harus handling semuanya, satu perusahaan, penjualan dia yang handle, accounting dia yang harus handle juga, terus logistik pengiriman dia yang handle. Wow. So much stuff he has to handle ya kan. So his emotional and temperament is very high load ya. So easy for him to dikit-dikit marah gitu ya. So and then ya kebetulan aku kembar gitu ya, and my twin brother Albertus, so kita berdua langsung bantuin bisnisnya ya kan, and kita bagi job lah. Waktu itu dia bantuin di fokus di bagian back end, aku bantu di penjualan bagaimana caranya. And 2 tahun pertama itu aku masih mencari jati diri, ini perusahaan mau dibawa kemana. Well, tantangannya adalah sebenarnya bokap itu kan pendidikan cuma lulusan SMA gitu kan. Tapi dengan pendidikan lulusan SMA dia bisa bikin perusahaan yang seperti ini gitu. And buat aku adalah aku berarti kan sekarang lulusan sarjana, gimana aku bisa kasih lebih gitu. That's the challenge ya. Oke. Bu, dari tadi kita ngobrol bisnis ini, bisnis itu. Ini
kita ngobrolin apa sih? Bisnis apa sih lu? Kan tadinya sorry dari bokap lo kan yang gue tau One Stop Electronic atau Paradise, nama PT Paradise kan. Sekarang di sini kalau kita lihat nih namanya Makro. So boleh diceritain silsilahnya enggak sih Oh sebenarnya? iya, teman-teman bingung ya, ini ngomongin bisnis apa Ngomongin ya? bisnis apa sih? Sebenarnya sih, which bisnis kita awalnya sebenarnya hanya sekedar sebuah toko elektronik pada awalnya. Bokap itu diriin ini tahun 94. Waktu itu PD Paradis Teknik. Oke. And then kemudian di 2005 itu dia jadikan PT, ya kan, PT Paradis Jaya Teknik dengan nama showroom One Stop Electronic. Oke. Nah, Dan dengan itu udah dari tahun 90-an juga. 94. PT-nya di 2005. Oke, dan nama retailnya One Stop Oh, One Electronic Stopnya di 2005 baru. 2005, oke. Di Ya. tempat yang sekarang nih daerah Sunter. Ya masih di daerah Sunter, kita sempat ganti tempat sampai 3 kali lah. Oke. Dan Gitu. And especially One Stop Electronic ini adalah ya toko elektronik pada umumnya. Kita menjual kulkas, mesin cuci, TV, dan home appliance, ya kebutuhan rumah tangga gitu. Terus and then 2012 ya kan aku came up with something different gitu. Gimana daripada ya umumnya pada toko elektronik lainnya ya. Mereka tuh oh yaudah ntar bapaknya buka toko di sini, anaknya buka toko di mana gitu ya. And aku pikir akan lebih ribet karena berarti harus ada double human resource and others gitu ya. So gimana tetap di satu company tapi kita bisa expand the business. Jadi waktu itu aku kebetulan lagi ambil kuliah juga S2. Jadi buat teman-teman menurut aku kuliah penting especially for the networking. And dari situ tuh aku kebuka tuh pikirannya di mana oh ternyata di sini banyak teman-teman yang kerja di corporate besar ya. And then dari situ aku coba, aku di bisnis elektronik nih, kira-kira apa yang bisa aku tawarkan ke perusahaan-perusahaan kalian ya, gitu. And then it works ternyata gitu. Ternyata banyak perusahaan-perusahaan ini yang butuh peralatan elektronik di saat itu. Jadi sesimpel apa sih? sesimpel like mungkin kita waktu itu masuk kayak di Astra ya kan, di Auto 2000 kita supply kayak AC dan TV buat di showroom mereka. Okay. Ya Dan kan? mereka nggak punya supplier tetap ya? Vendor tetap gitu, jadi lu bisa masuk begitu aja, maksud gua menggantikan vendor-vendor yang lama itu nggak masalah. Tetap pasti ada comparison. Oke. Cuma karena kita ya kebetulan tadi kan teman kuliah ya kan, Networknya. mereka kasih kesempatan nih coba masuk ya kan. Oke, ternyata kita bisa kasih the best performers ya kan, and then the best price, and then ya kita came up terus berkembang yang tadinya dari satu cabang ke cabang yang lain. Terus dari ya kita tahu Astra mungkin they are a big company ya kan, dari Auto 2000 terus mereka mulai kenalin ke Astra yang lain gitu. Ya kan, jadi ya kita handle lumayan banyak grup mereka lah. Wow. Terus Dan itu nggak ada dari zaman bokap ya? Maksudnya Yes. kenalan sampai Astra dan lain sebagainya itu nggak ada Yeah. dari zaman bokap. Lu justru yang ngebangun itu yes ke B2B-nya. Makanya Makro, seingat gua Makro itu justru masuknya ke B2B bukan retail kan ya? Yes, Oke. ya. So ya waktu itu selain ke grup otomotif, kita juga ada kerjasama dengan beberapa bank, kita juga ada kerjasama dengan beberapa perusahaan retail, ya kan, perusahaan retail which mean like Indomaret, Yoshinoya, Family Mart, ya kan, terus beberapa mall ya kita so expand Indo B2B, and kayaknya 2019 tuh jadi aku pikir ini kayaknya mungkin udah waktunya untuk aku bisa berdiri sendiri. And jadi yang tadinya PT Paradis handle all of the things ya kan, retail, wholesale, project, online, and then kayaknya project ini kita bisa bikin berdiri sendiri. Jadi di 2019 kita dirikan yang namanya PT Makro Jaya Perkasa. So it's more on B2B solution. Jadi untuk customer corporate lah. Oke. Yes. Back end-nya sama kan? Yes, sebenarnya secara back end produknya awalnya sama gitu. Cuma kita ada tambahin beberapa produk-produk komersial gitu. Kayak mungkin kalau di residential kita tahu kayak TV gitu ya. Tapi kalau di Makro karena ini komersial, kita ada namanya hotel TV. Jadi kayak TV memang khusus buat hotel. Jadi ada beberapa solusi-solusi untuk hotel yang memudahkan pihak hotel untuk memanage hotel mereka melalui TV tersebut. I see. Ya. Dan gue beberapa kali ke hotel ada, pas gue masuk ada langsung nama gue di situ. Itu juga sesuatu yang lu sebut dengan TV hotel kan ya, yang Yes. memang sudah ada sistemnya di dalam gitu. Oke. Ya, and then mungkin kalau kayak screen layar besar ya mungkin kita bisa lihat kayak di mall-mall tuh kayak Videotron, Video Wall. Nah, itu mungkin scale up dari yang tadinya retail jadi produk-produk yang komersial. Oke, nice. Dan itu nggak ada dari zaman bokap lo. Nah, pertanyaan gue adalah, so apa yang lo lakukan, strategi apa yang lo lakukan, dan lu tuh nggak pernah kerja di kantor kan, lu nggak pernah punya bayangan bisnis itu seperti apa,
kerja sama orang tuh kayak gimana, nawarin produk itu kayak gimana, kok bisa bikin ide-ide kayak gitu, apa yang muncul ketika itu? Kebenarannya sih intinya adalah kita berani ambil kesempatan aja. Jadi kadang-kadang ada beberapa kali dari brand menawarkan gitu kan, dan kita take the opportunity gitu. Jadi ketika ada kesempatan jangan terlalu takut untuk mengambil, kita coba gitu ya. Tetap kita analisa semuanya, tapi dari kesempatan itu ya mungkin kita juga ada trial and error kan. Jadi kita ambil, oh ternyata cara bermainnya salah nih, bukan seperti ini gitu. Jadi ya pasti ada untung, kadang ada rugi, tapi ya itu proses berjalan dan belajar lah. Oke. Itu not as smooth as what they see in the Ya. surface ya. Ya. So second generation business pasti punya challenge dengan si first generation. Lo alamin gak sih sampai sekarang? Ya tentunya. Semoga bokap nggak nonton ya. Gak apa-apa, who knows lah. Dia tahu. So apa yang challenge yang lo lagi hadapin sekarang ini? Jadi kalau aku lihat sebenarnya sih pengalaman orang tua pasti jauh lebih panjang. Setuju. They know what people's like. They know nih orang lagi mau ngebohongin lu atau ini. Dan kadang-kadang what I love from him adalah dia kasih kita kesempatan gitu. Dia udah kasih tahu di awal sebenarnya. Nih kalau lu ambil nih, lu kayaknya bakal rugi deh. And then tapi dia tetap ya terserah kamu, coba, kamu boleh coba gitu. And aku coba, oke, aku percaya ini kayak bisa berhasil. And then aku coba ambil, and then ya seperti kata dia, ternyata gagal gitu kan. Tapi yang aku suka adalah dia kasih kesempatan itu. Wow. Gitu. Jadi aku juga nggak ibaratnya nggak kayak kesannya disuruh-suruh doang, tapi ya kita belajar lah dari dia. Ada privilege ya. Gak cuma sekedar ngelanjutin bisnis keluarga, tapi juga punya keluarga, atau dalam konteks ini bokap lebih thoughtful ya, lebih mau ngajarin, lebih mau anaknya kalau belajar jangan semua bagus-bagus aja, kalau mau gagal ya gagal, biar lo tahu salahnya di mana ya. Yes. Nah, ada privilege sebenarnya. Ya, dan berarti kan dia mempersiapkan anaknya untuk ya udah kalau lu rugi ya. Tanggung lah ya. Oke. So artinya sekarang semua udah lu dan your twin brother yang handle, atau bokap masih pegang peranan di perusahaan ini? Jadi sebenarnya bertiga saat ini. Jadi aku. Oh iya, lu punya adik ya? Adik Ya. paling kecil. Ya, aku handle for B2B, kembaran aku handle for back end ya kan. Jadi kayak marketing and accounting, tax. And then adik aku yang kecil handle for retail. Oke. Gitu. Ya overall bokap masih memantau. Ya kan, dia kadang-kadang masih ikut meeting-meeting, beberapa meeting dia kasih masukan ya kan. Dan ya kita coba masih mengikuti arahan dia lah sebagian besar. Jadi kalau selama ya kita tetap, jadi sekarang lebih banyak argumentasi, dia juga bisa lebih ngeliat kita udah grown up kan. Jadi kita coba kasih masukan, dia kasih masukan, kita jadi bisa saling lebih tukar pikiran gitu. How to hold your ambition? Karena lu pasti punya ambisi kan dalam bisnis yang dipercayakan ke lu. Your ambition versus ya pemikiran bokap. Ya tadi sebenarnya kalau ambition, kalau pekerjaan di luar sana banyak ya kan, tapi bokap selalu wanti-wanti gitu. Intinya adalah kerjakan apa yang kamu sanggup. Jangan sampai kamu ambil semua pekerjaan tapi ujung-ujungnya jadi nggak kepegang dan berantakan semuanya. And well that's yang aku lihat saat ini gitu. Jadi aku jadi lebih bisa memilah, lebih tahu diri bahwa oke, ini kerjaan yang saat ini kita bisa handle. Kalau udah di luar capabilities ya mending kita tolak aja gitu. Dan ya kadang-kadang menolak secara halus, harganya mahalin aja. Tapi kalau harga udah dimahalin masih diambil sama customer ya udah rezeki gitu ya. I see. Apa masukan lu mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi dalam kondisi running bisnis, tapi dia adalah bisnis keluarga juga, just like you gitu. Tapi dia juga punya ambisi sebenarnya untuk ngelakuin A, B, C yang belum tentu sejalan sama pemikiran bokapnya. So apa yang mungkin bisa lu kasih masukan? Ya kalau aku bilang sementara ya selama orang tua masih ada, kalau menurut aku sih kita ikutin aja sebenarnya arahan dari mereka seperti apa, tapi mungkin kita bisa modifikasi sedikit-sedikit menurut ke arah yang lebih baik, ya kan. And selama itu selaras, ya kan, aku rasa itu nggak ada masalah sih. Dan lama-lama kalau kita bisa ngikutin keep up dengan dia bisa pasti akan sedikit-sedikit mulai kasih kepercayaan ke kita sih. Ya. Dan gue percaya respect selalu balik ke kita ya. Kalau lo respect, terutama dalam konteks ini kan keluarga ya yang punya memang merintis ini dari awal. Ketika lo put respect
mereka juga akan give another respect dan juga opportunity kan buat lu yang memang toh pada akhirnya dia siapin ini, bukan siapin sih, pada akhirnya lu dipersiapkan untuk ngelanjutin kan, atau second generation kan dipersiapkan untuk ngelanjutin kan. Yes. Jadi mutual respect itu kemudian menjadi sangat penting ya. Yes, benar banget. Nice. Dari tadi kita kayak ngobrolin udah tentang second generation family, tapi gue pengen masuk ke produk-produk lo nih, kan lebih banyak ke barang-barang elektronik. Apa yang kemudian membedakan lu dengan vendor-vendor lain yang juga jualan mungkin merek yang sama? Lo kan juga bukan jualan merek lo sendiri kan? Yes. Lo juga, nih boleh gue sebut merek gak sih? Maksudnya lo kayak jualan cukup sering lah, lo ngomong Samsung, Daikin, itu kan merek-merek orang, bukan merek lu gitu loh. Ya. Apa yang membedakan? Kenapa gue harus beli ke lu? Kenapa gue gak beli di tempat lain yang mungkin secara jarak lebih dekat sama gue? Lu di Sunter, so apa value dari perusahaan lo tuh apa? Sebenarnya jadi kayak tagline-nya Macro Jaya Perkasa ya, we deliver solution and make it happen. Jadi karena kita kadang-kadang lihat ada beberapa customer mau beli produk elektronik ya kan, tapi mungkin ketika mereka ya penjual toko elektronik banyak, apalagi dulu mungkin terkenalnya kalau elektronik pasti orang cari ke Glodok gitu ya. Murah bisa ditawar lagi. Iya, berderet tuh toko elektronik banyak, sedangkan kita satu-satunya di Sunter gitu kan, sendirian gitu. Nah, ketika mereka butuh, tapi kita lihat, kita dengerin kendalanya mereka seperti apa ya kan. And then dulu awal-awal tuh kenapa kita bisa mungkin di tahun 2012 saat itu ya, kita masuk ke B2B dan itu menurut aku timing yang cukup tepat. Saat itu beberapa company ketika mau beli ke toko-toko elektronik yang di Glodok itu, mereka rata-rata belum taat pajak bisa dibilang ya. Jadi saat itu mungkin pajak belum terlalu rapi lah seperti saat ini kan. Nah sehingga waktu itu ketika mereka mau beli ke kita satu-satunya ya toko elektronik yang bisa, kalau beli sama gua bisa dapat tambahan tax faktur pajak gitu. Jadi nah itu ya udah deh, daripada kesana di Andreas bisa kasih solusi dapat tambahan, itu it's a simple solution ya kan. Sekalian, dan kita pun juga berarti kan jalan dengan benar gitu kan. Selama kita jalan dengan benar semua bisa berjalan dengan baik. Dan nah itu yang kita lihat. Terus kedua, kemarin ya ada customer tiba-tiba mereka ada kesulitan, kalau beli di toko elektronik biasa, ini buat hotel kita nih, bisa nggak tolong dikirimin TV-nya masuk ke kamar-kamar. Dan rata-rata toko-toko seperti itu mereka nggak mau pusing gitu kan. Gue kirim satu tempat udah terima beres. Kalau di kita kan ya udah oke. Kita bisa bantu nih kirim ke kamar-kamar. Ya sebenarnya kan ujung-ujungnya sebenarnya additional charge ya kan. Kita ada kirimin resource power. Tapi sebenarnya buat company sebesar mereka nggak mau pusing sih. Berapa harganya, as long as lu bisa bantuin gue, kerjaan gue beres dan it's on the way gitu. Dan aku bisa lihat kayak bahkan kadang-kadang ada company yang aku bukan pemain software, tapi kadang-kadang mereka, Andreas tolong dong sekalian pasangin TV-nya, sekalian potongin marmernya, sekalian kerjain softwarenya gitu. Semua tolong di-handle deh. Jadi ya udah, intinya kan kita punya banyak teman ya, punya banyak networks. Jadi ketika kita punya banyak networks, kita punya banyak resource ya kan. Tolong dong bantuin gue potong marmer, tolong dong bantuin gue bikin softwarenya aja. Jadi ya customer terima udah tinggal kita present, tinggal terima beres gitu. Ini Pak, ini udah keseluruhannya. Jadi nggak semua timnya tuh tim makro sebenarnya ya. Memang atas nama makro, tapi bukan tim makro semua yang kerjanya. Misalnya kalau tadi potong marmer dan lain sebagainya, lu akhirnya ambil dari network lo kan? Iya, kan itu memang pekerjaan kita sebenarnya. Betul. Tapi kan ya kalau gua sebagai pemilik hotel misalnya, gua kan nggak mau tahu kan sebenarnya. Lu bisa bilang bisa bantu ya sekalian aja udah lu bisa bantuin sampai ke sana ya. Padahal aku udah bilang ke customernya tuh, kita bukan di bidang ini loh Pak. Kalau gua kerjain ini, gua pasti akan markup lagi. Dan as long as dia nggak masalah ya udah. I gitu. see. Jadi keterbukaan di awal itu juga kemudian menjadi hal yang lu sampaikan gitu ya. Dan mereka kalau udah oke jalanin aja gitu ya. Yes. Dan itu yang membuat makro sampai sekarang kayaknya gue lihat portofolionya bukan lagi perusahaan-perusahaan kecil loh, hotel-hotel bintang. Wah gila, itu gedung-gedung luar biasa. Channelnya dari mana sih bro? Sebenarnya sih as long as we do a good part of our job ya kan, sebenarnya mereka nge-refer kita dari satu teman ke satu teman, begitu dia pindah ke company berikutnya mereka nge-refreshin lagi gitu ya kan. Jadi ya selama kita bisa take the challenge ya kan, mereka lihat kita jujur, kerja baik, tanggung jawab. Kita nggak bisa bilang semua kerjaan kita perfect gitu ya kan, kita punya human resource banyak, kadang-kadang mereka juga bisa salah. Tapi ketika tim kita salah, gimana kita bisa bertanggung jawab itu kan. Bahkan ketika kita harus mungkin rugi ya kan, ya udah kita rugi, tapi customer kita puas, kita tanggung jawab, kerja beres. Gitu. Ada kondisi-kondisi di mana lu salah ngitung atau salah prediksi sehingga rugi, dan apa sih yang lu lakukan? Ya
ada sih saat-saat dimana kita misalnya kita lihat di opportunity ini kayaknya ada kebutuhan barang nih, kita stok banyak nih waktu itu untuk project government ya kan, ketika kita udah stok banyak lumayan sekitar miliaran gitu, and then tiba-tiba kita nggak lihat the term saat itu ternyata untuk project-project pemerintah harus TKDN gitu kan, and then barang segitu banyak kita nggak bisa buang nih ya kan. Nah itu kan bagi dunia bisnis ya uang mati gitu ya. And ya kita harus mikir cepat gimana cara barang ini kita buang cepat, even walaupun rugi tapi jadi cash flow biar cepat balik. Jadi kita bisa move on gitu. Nah yang itu kita lakukan. Jadi kita mulai kontak beberapa dealer-dealer lain nih, gue ada barang bagus ya kan, gue kasih harga bagus ya, kita harus gerak cepat. Jadi ya bisnis tuh kita harus mutusin cepat. Kelamaan disimpan makin hancur harganya. Karena kita kan main barang orang ya, bukan jasa yang bisa sama long gitu, long lasting. Dan barang-barang lo juga versi terbaru tuh munculnya cepet juga ya. Ya, cepat, teknologi cepat. Ya, gila. Berarti lu muter otaknya setiap saat kayaknya. Amin lah. Bro, gue mau masuk ke bagian BNI-nya. Secara data di Pioneer, lu walaupun baru 3 tahun tapi sudah mencatat thank you for closing business, atau thank you for closing business adalah terminologi di mana kita dapat bisnis dan deal ya. Orang beli jasa atau barang di kita. Itu terminologi thank you for closing business. Jadi TYFCB atau thank you for closing business lo salah satu yang terbesar. Bahkan boleh sebut angka nggak bro? Lo tuh dari BNI sendiri udah mencapai berapa sih? Dan ya itu dulu deh, udah mencapai berapa? Waduh, aku belum cek lagi di BNI Connect. Tapi terakhir kayak kalau 1 tahun terakhir mungkin sekitar hampir 1 M ya, satu tahun. 1 tahun dan lu sudah. Sorry, thank you for closing business ya. Betul. Kayak 1,5. Thank you for closing. Dan deal buat lu. Ya. Oh kalau buat gua yang revenue coming itulah sekitar hampir 1 M. Oke, itu hampir 1 M. Nah, sorry, berarti tadi gua ada salah sebut nih. Dan deal adalah sesuatu yang kita dapatkan. Thank you for closing business kan sebenarnya adalah referral yang kita kasih ke orang, kemudian orang dan deal dari referralnya kita. Betul ya, berarti itu givers gain-nya kita. Kita ngasih referral ke orang lain, kemudian orang lain dan deal. Nah, lu udah ngebantu berapa banyak? Mungkin berapa banyaknya lu nggak bisa sebutin ya. Tapi berapa besar sih yang lu bantu buat komunitas BNI? Lu udah thank you for closing business atau lu udah bantu orang di BNI itu berapa M ya? Berapa M ya? Ya tadi aku bilang kalau setahun terakhir kayaknya kalau nggak salah hampir 1 M ya. Setahun terakhir ya? 1,5. 1,5. Lu ngebantu orang supaya jadi dandil 1,5 kalau lebih. Tapi sepanjang lu ada di BNI, lu dandil dapat berapa? Kalau gua sepanjang ya? 3 tahun berarti kurang lebih. 3 tahun ya? Boleh nyontek BNI Connect gak? Kira-kira aja. Kira-kira ya? Mungkin 4 M-an kali. 4 M-an ya? Yeah. Itu yang gue bilang. Jadi lu 3 tahun di BNI versus gue udah ketemu sama orang yang memang dari zaman-zaman Pioneer dari awal. Bahkan 1 M, 2 M itu tuh dalam waktu 2 tahun, 3 tahun tuh belum tentu ada yang nyentuh segitu gitu dan deal buat bisnisnya dia. Tapi bisnis lu bisa dapat 4 M-an dalam waktu 3 tahun. Itu apa? Maksud gue BNI itu lu ngelakuin apa di BNI supaya bisa dapat dan deal segitu gedenya sih? Just simply do networking ya. Ya aku coba ketemuin beberapa member-member. Biasanya dari member yang lain referensiin, kayaknya lu cocok ketemu si ini. And then aku langsung pass through ke yang berikutnya. And then dari yang satu lagi, kayaknya lu cocok ketemu si yang ini. Terus jadi ya dari mereka langsung referin lagi. That's word of mouth jadinya. Ya, atau kadang-kadang ya mungkin yang satu bisa dibilang spear lah ya. Kita nyebutnya ya. Contact sphere. Ya. Which aku kan construction spear, mungkin aku bisa cocok ketemu teman-teman di BNI yang sesama mungkin arsitek mereka atau kontraktor ya kan, karena bisnis itu kan ya cocok-cocokan ya. Betul. Jadi dan beruntungnya aku ya mungkin di BNI saat ini untuk pemain elektronik gak banyak ya gitu. Jadi lo bisa ngambil pasar itu ya buat teman-teman yang di chapternya belum ada elektroniknya gitu ya. Yes. Dan anyway kan kita di BNI selalu belajar bahwa nggak boleh hard selling kan. Jadi lo sebenarnya lo one to one juga lo nggak jualan ke mereka kan. Lo cuma kasih tahu bisnis lo apa, dan kalau emang ternyata ada kebutuhan boleh referral ke gua dan lain sebagainya. Tapi kan lo sebenarnya bisnis lo kan gimana ya gue bilang ya, bisnis lo harusnya paling gampang untuk di hard selling. Tapi kan kita nggak boleh, bukan nature-nya kita loh untuk hard selling. Tapi kenapa ini works? Kenapa BNI yang lo nggak boleh hard selling pun ini works buat lo?
Jadi biasanya kalau aku ketemu sama teman untuk one to one, and then aku cuma presentasiin mungkin the history ya kan, karena produk elektronik semua orang tahu ya, Ya. nggak usah dijelasin capek-capek semua orang tahu, Ya. gitu. And abis jelasin mungkin mereka lihat portofolionya ya kan, nih customer yang pernah kita kerjakan, and ya abis itu paling aku gantian kan minta mereka yang jelasin, terus aku biasanya pengen tahu nih mereka reference projectnya siapa aja, reference customer mereka siapa aja. Nah dari reference customer mereka ini yang aku kayaknya langsung bisa lihat, oh ini kayaknya cocok deh, boleh kenalin nggak gitu. Ya nggak usah muluk-muluk banyak-banyak, mungkin 1-2 aja gitu yang bisa dikenalin. Nah dari situ kan jadi setiap ketemu satu orang bisa punya opportunity ke 1-2 orang lainnya. Wow. Gitu. Dan itu lo konsisten lakukan itu selama kurang lebih 3 tahunan ini, dan secara hasil dan deal yang lu terima bisa setinggi itu, dan lu juga ngebantu beberapa para pebisnis sehingga secara total 1,5 M kurang lebih ya selama Setahun. 1 tahun belakangan Ya. ini ya. Wow. Ya, that's the good part of BNI ya. That's a good part of BNI, dan Iya. itu yang gue bikin apa ya, nggak mau lepas sih sebenarnya dari BNI. Iya. Karena lo mau gimana pun, lo jualan apapun sebenarnya, selama lo punya nature atau darah yang sama, givers gain, nggak hard selling, itu kemudian bisa berbalik ke lo ya. Dan ini sangat works buat orang-orang yang memang bukan tipikal hard selling sebenarnya. Ya kadang-kadang kita ngobrol nggak harus selalu ngomongin bisnis sama mereka sih. Ya Iya ngobrol lagi. hal yang lain ya Iya kan. lagi, betul. Like their life ya kan, mungkin like staff like pendidikan mereka pernah kuliah di mana, and then kita tahu ternyata oh teman-teman kita sih ini ya. Jadi hobi mereka apa, how they family ya kan. Jadi ya di situ juga kita bisa dapat like intimacy ya, kedekatan sama mereka. Jadi nggak cuma ngobrolin bisnis gitu. Jadi personalnya juga dapat, dan kita bisa lihat nih orang kayak trustful or not gitu. Ya. Di BNI sendiri, lo pernah ada, nih agak-agak sensitif ya. Apa tuh? Di BNI sendiri pernah ada bad referral nggak yang lo terima? Sementara ini bad referral ya pasti adalah 1-2 gitu ya. Jadi kita nggak selalu ngomongin good things dari BNI kan, tapi Iya. kan selalu ada kan ya hal-hal 1-2 yang bad referral. Itu bentuknya kayak gimana dan bagaimana lo menanggapi sih? Apa namanya ya, tapi balik-balik ke teman-teman semua kan, ketika mereka dapat referral mereka harus bisa menilai sendiri gitu kan seperti apa. Ya kadang-kadang kita kan ada sistem gitu ya, dicek oh ini ada referral buat Pak Andre, customernya si ini. Terus aku coba kontak customernya gitu kan, Pak saya dapat info dari Pak ini, Bapak katanya ada kebutuhan ini ya. Tiba-tiba customernya bilang nggak ada kebutuhan ini, terus kenapa dimasukin ke referral ya gitu. Oke. Ya kan, tapi karena waktu itu dia masih member baru, jadi aku cuma oh ya kita perlu educate dia lebih lagi gitu kan. Gitu, jadi referral ya pastikan benar-benar customer yang mau di referin dia udah benar-benar tahu tentang kita, dan kita bakal kontak dia tahu gitu. Keren banget ya kalau lo pikir-pikir kayak gimana caranya, di mana lagi lo bisa dapetin decision maker nyampe ke kita langsung gitu loh. Yes. Untuk yang dan benar-benar kayak udah difiltrasi bahwa si orang ini, decision maker ini memang kayaknya lagi butuh produk atau jasanya lu gitu ya. Jadi menurut gua di BNI kekuatannya tuh di sana gitu ya. Ya, dan kadang-kadang member-member DNA cukup ini, karena sesama pengusaha mereka kayaknya cukup ngerti ya. Kita tuh kadang-kadang loadnya cukup berat. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa customer yang mau kalau mau belanja, harus sama ownernya langsung nih gitu kan. Tapi mungkin karena kita sesama entrepreneur, mereka ngerti kita load kerja banyak. Jadi kadang-kadang tolongnya gue nggak kepegang nih, nanti tim gue akan follow up ya. Oke Andre, nggak masalah. Nah itu yang aku lihat, mereka semua saling ngerti nggak. Oke, harus Andre nih yang kasih harga. Ya paham. Oke, so waktu kita tipis, one last question, gue pengen tahu dari lu Sindre, bahwa menurut gue nih pribadi ya, mandang lu adalah walaupun waktu kita masih panjang, tapi from now per hari ini you are a successful business owner menurut gue. Karena lu berhasil buat mengembangkan sesuatu yang sudah ada jadi lebih baik, bukan karena gue ngomong lah, misalnya bukan karena bokap lo tuh jago ngembangin, bokap lo tuh jago bikin fondasi menurut gue ya, tapi justru karena ada lu, bokap lo tuh nggak terlalu terlibat banyak, elunya yang terlibat sehingga bisnis ini makin gila-gilaan berkembang. Dan menurut gue itu ukuran gue bisa bilang lu successful lah menurut gue. Nah selain duit, selain monetary ya, selain material lah, sukses buat lo apa sih, Dre? Sukses buat gue tuh ketika kita bisa achieve something yang tadinya mungkin yang sebelumnya belum bisa achieve gitu. Jadi kayak aku suka mencoba hal-hal yang baru gitu kan. Dan ketika berhasil, contohnya nih ya, mungkin kalau kita lihat
toko elektronik pada umumnya gitu kan. Mereka biasanya mungkin ya jual elektronik di toko nunggu ya kan. And then ketika aku bisa jual, kemarin kita ada satu customer ya kan, and then dia minta tolong, Andreas tolong install AC dong. Nah setelah kita install di kabinet kayak semacam ruang apa ya, bisa dibilang kontainer ya, kontainer kapal, kita install satu sistem AC ya kan. Nah terus AC ini kita kirim ke Afrika gitu. Terus gue langsung ngerasa, oh ternyata sebuah toko elektronik tuh bisa go internasional juga ya gitu. Jadi kalau di compare toko elektronik mana nih bisa go internasional, cuma kita nih. Kita pernah jual AC ke Afrika gitu kan. Terus kita pernah dapat customer dari Singapura, walaupun hotel dia ada di Bintan gitu kan. Tapi ya kita sampai datang nego ke Singapura gitu kan. Toko elektronik mana yang jualan AC sampai ke TV sampai ke Singapura waktu itu. Ya kan. Jadi chance-nya banyak. And di BNI bahkan aku pikir ngapain ya kalau kadang-kadang kita cross chapter sama member-member dari luar negeri gitu ya. Tapi tiba-tiba ada aja dari member BNI luar negeri, Andreas, saya cek di BNI Connect kamu bisa kerjain Videotron ya. Aku ada project nih di Surabaya. Terus dari mana nih? BNI Singapura. Wow, oke. Gitu, chance-nya besar. Tapi ketika kita berani handle sesuatu yang mungkin kayaknya kok aneh ya project sampai ke Afrika gitu ya, tapi kita coba kerjain dan bisa berhasil, dan itu sesuatu yang kayaknya orang lain gak bisa lakukan dan aku bisa banggakan gitu. Dan menurut aku ya itu achievement buat aku sih. Dan dapat trust dari begitu banyak pihak gitu ya. Ya kayak gitu sih. Ya, gue setuju banget karena ada satu quote yang gue hidup dari salah satunya hidup dari quote itu adalah the biggest currency in life is relationship. Mata uang terbaik dan terbesar dalam kehidupan sebenarnya adalah hubungan yang kita bangun. Dan menurut gua terlepas dari material yang kita terima, monetary dan lain sebagainya, kalau kita bisa bangun hubungan jangka panjang yang kemudian kita bisa saling percaya, itu kemudian bisa jadi mata uang terbaik lebih besar daripada duit-duit yang kita dapetin di dalam bisnis gitu ya. So itu juga yang lu rasain Dre ya, bahwa terlepas dari semua monetary yang lu terima, lo bisa dapat network ke luar negeri, dapat kepercayaan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian buat lo merasa bahwa that's a success in life gitu ya. Yes, ya. Yeah. And di BNI ini juga kan kita lihat kayak network itu bukan selalu soal uang ya. Jadi kadang-kadang bahkan kita sesama teman BNI, walaupun kita lihat kita nggak ngomongin soal harga. Jadi ketika teman kita, ini teman partner kita sesama di BNI, oke, mungkin secara harga ya lebih mahal dikit, tapi ya kita prefer we help our friend first gitu sih. Karena ya hubungan kita kan sama mereka, relation kita sama mereka. Wow. Gitu. Senang banget gue beberapa menit ini dapat insight dan gue jadi tahu lebih banyak tentang background ya. Karena kayak kita nggak pernah ngobrol sedalam ini tentang second generation business kan ya. Tapi gue jadi lebih banyak tahu tentang Andreas Gunawan dan juga Marco Jaya Persrasa. So thank you very much buat waktunya. I hope dalam sesi ini kita banyak dapat insight, terutama pendengar juga tentang second generation, tentang insight-insight di dalam BNI, kemudian kenapa kita bisa sampai dapat dandil segitunya gitu, apa yang bisa kita lakukan. So I hope ini bisa jadi insightful lah buat para pendengar, dan jangan lupa ikut BNI. Yes. Selama masih kosong, klasifikasinya masih bisa ya. Iya, jangan biarkan Andreas sendirian di bidang elektronik nih di BNI. Iya, lagi ditunggu banget. Oke, teman-teman, thank you very much buat episode ini. I hope kita bisa ketemu di episode berikutnya dan gak kalah seru dan gak kalah insightful. Thank you and see you in the next episode. Thank you. Thank you.